Anak-anakku yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran Senang Belajar Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya, bagian yang pertama. Oke anak-anak, sebelum kalian mengubah bentuk pecahan ke pecahan lainnya, kalian harus mengenal dulu bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama yaitu bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa itu kalian sudah kenal seperti ini ya, 1/2, 3/4, 7/10. Jadi yang di atas ini ada yang namanya pembilang, yang di bawah ini ada yang namanya penyebut. Itu untuk pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran ini seperti ini bentuknya anak-anak ya. Jadi ada bilangan di depannya, ini namanya bilangan bulatnya ya, bilangan yang utuh. Sedangkan ini pembilang, ini penyebut. Ini juga demikian. Ada bilangan 2, ini utuhnya, terus pecahannya 3/4. Ini juga utuhnya 3, pecahannya 4/5. Jadi kalau bilangan campuran itu, yang dimaksud campuran itu karena ada bilangan yang ada di depannya ini. Ada 1, 2, 3, ini kan di depannya. Nah, sedangkan bercampur dengan pecahan, ada pembilang dan penyebutnya. Oke, yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, desimal bentuknya seperti ini anak-anak. Ada komanya ya, 0,5, 0,15, 2,125. Nah, ini artinya gimana? Ini artinya, ini pengenalan dulu ya. Kalau ada satu angka di belakang koma, ini artinya per 10. Jadi ini namanya 5/10, bisa dibaca seperti itu. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma seperti ini kan, angka di belakang komanya ada 3, 1, 2, 3 ya. Angka 1, 2, 5 ini kan ada 3 digit angka. Nah, ini per 1000. Jadi kalau hanya satu angka seperti ini itu per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu per 100. Kalau 3 angka di belakang koma itu per 1000. Dan yang keempat adalah pecahan dalam bentuk persen. Ini lambang persennya seperti ini ya. Ini dibaca 35%. Artinya persen itu adalah per 100, sehingga 35% itu artinya 35/100. Itu anak-anak pengenalan bentuk-bentuk pecahan. Nah, untuk berikutnya anak-anak, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran tadi kan ada bilangan bulatnya atau utuhnya. Nah, di sini ada bilangan pecahan biasa, pembilangnya 5, penyebutnya 3. 5/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Ikuti langkah-langkah seperti pada layar. Nah, 5 dibagi 3, nanti kita taruh di sini. Ya, 5 dibagi 3. Pak, 5 dibagi 3 kan tidak bisa. Ya sebisanya, maksudnya gimana? Kalau 6 dibagi 3 dapatnya 2. Kalau 5 dibagi 3 kan tidak bisa, Pak. Ya tidak bisa, yaitu dapat berapa? Dapat 1 anak-anak. Nah, dapat 1. Terus karena dapat 1 kan ada yang namanya sisa pembagian. Sisa pembagian. Nah, tolong dicermati ya. Untuk mengisikan sisa pembagian itu caranya 3 kali 1 ya. Jadi setelah saya ulang lagi ya, 5 dibagi 3 tadi kan dapat 1. Kalau dapat 2 kan kurang ya. Jadi dapatnya 1. Untuk mengisi sisa pembagian itu 1 kali 3 kan dapat 3 toh. Nah, 5 ini nanti dikurangi dengan 3 tadi, sisanya berarti berapa? 5 dikurangi 3, nah 2. Jadi saya ulang lagi ya, 5 ini untuk mengisi pembagian sisanya 5 dikurangi 3 kali 1. 3 kali 1 kan 3, sehingga sisanya 2. Nah, untuk yang bawah ini mudah. Ini kita isikan penyebut. Penyebutnya mana? Ya penyebutnya yang akan penyebut ini digeser ke sini. Nah, jadi 5/3 itu untuk diubah ke pecahan campuran menjadi 1, 2/3. Oke, untuk lebih jelasnya lihat contoh berikutnya. Di sini ada 7/3, 7 pembilang, 3 penyebut. Langkah yang pertama adalah dibagi. 7 dibagi 3 dapat berapa? Yang mendekati. Dapat 2 anak. Oke, dapat 2. Ya, dapat 2. Terus setelah itu kita akan mengisi sisa pembagian. Untuk mengisi sisa pembagian berarti 7 dikurangi hasil dari 3 kali 2.
3 kali 2 kan 6, berarti 7 dikurangi 6, berapa sisanya? 1. Nah, terus kalau sudah demikian, penyebut ditaruh di sini. Penyebutnya mana? Ya, penyebutnya ini. 3 ini ditaruh di sini. Nah, sudah paham kan? Dari dari contoh 1 ke contoh 2, sudah paham kan? Nah, saya tambah lagi satu contoh lagi biar lebih paham. Oke, ini 13/4. Artinya 13 ini pembilang, 4-nya penyebut. 13 dibagi 4. Nah, langkah yang pertama kan dibagi. 13 dibagi 4 dapat berapa? Yang mendekati? Iya, dapat 3. Terus setelah itu kita mengisikan sisa pembagian. Nah, sisa pembagian di sini. 13 dikurangi hasil dari 4 kali 3. 4 kali 3 kan 12. Ya, 4 kali 3 12, berarti 13 dikurangi 12, sisanya berapa? 1. Terus langkah berikutnya kita isi penyebutnya di sini. 4 ini kita geser ke sini. Sehingga 13/4 itu kalau tidak diubah menjadi pecahan campuran adalah 31/4. Oke. Dari 3 contoh tadi, semoga kalian paham. Kalau belum paham, ya diputar ulang lagi ya. Karena sebenarnya matematika tidak sulit. Dan salam. Terima kasih.